kentangnya cuman nggak nyampe 20 ton kayak gitu. Itu sangat-sangat luar biasa efek dari perubahan iklim. Makanya gimana caranya saya juga sedang mendalami ini gitu ya. Food, people, dan planet ini jadi satu kesatuan yang utuh. Lalu mungkin di sini juga ada teman-teman saya dari IPB, dimana saya emang orangnya juga ekstrovert, jadi emang suka conversation sama orang, ngobrol gitu ya. Dan dari ngobrol itu memang harus kolaborasi. Kalau saya sih ketemu orang tuh harusnya ada kolaborasi yang muncul kayak gitu. Nah, dari situlah pada akhirnya menjadikan memang passion saya kuat di gizi masyarakat, dan saat ini sudah mengelola lebih dari 50 program nasional dan internasional dan mengengage sekitar 200 stakeholder seperti itu. Nah, mungkin itu supaya makin sayang antar kita gitu ya. Jadi saling kenal dulu seperti apa. Nah, mungkin saya akan masuk ke topiknya dulu ya. Tapi sebelum kita masuk topik, saya pengen coba panasin dulu dengan hot news terbaru gitu ya. Kan tadi gizi itu sebenarnya gejala ya teman-teman. Karena itu dampak dari sistem yang ada gitu. Jadi bukan ujuk-ujuk orang itu sakit, bukan ujuk-ujuk orang itu kenapa gitu ya. Kayak tadi misalkan Pak Adi cerita kalau nggak cuci tangan nanti sakit perut dan lain-lain. Itu kan sebenarnya di hilir ya adanya gizi itu. Makanya gizi itu sebenarnya gejala dari apa yang terjadi di hulu. Nah, hulunya ini adalah sistem pangan yang sebenarnya nih sekarang nih akar penyebabnya tuh banyak banget kayak gitu ya. Kalau kita bisa menelisik, ini adalah beberapa berita 3 bulan terakhir. Ya kalau menekan sampah pangan kayaknya udah nggak asing ya. Food loss, food waste itu sekarang bener-bener banyak banget orang Indonesia. Ini kayak sebuah anomali. Di satu sisi banyak orang buang sampah, di satu sisi sampah makanan, di satu sisi banyak orang kelaparan, bahkan stunting kita juga masih tinggi kayak gitu kan. Lalu angka stuntingnya juga turunnya nggak merata ya. Bahkan ini dari Kompas, di Bali bagus banget turunnya gitu. Tapi di NTT itu masih tinggi 37%. Nah, ini berarti kan ada problem yang sifatnya lokal yang ini nggak bisa disamaratakan seperti itu untuk uh, apa namanya untuk uh, untuk intervensinya itu sendiri. Lalu pangan-pangan kita sekarang makin mahal gitu kan. Padahal kan gizi itu apa? Gizi itu apa yang kita makan. Sedangkan masyarakat sekarang makan aja mahal gitu. Gimana kita mau mencapai capaian kecukupan gizi kayak gitu yang harus dikonsumsi masyarakat Indonesia kayak gitu. Kalau orangnya aja pada nggak punya pendapatan, terus harga-harga makin mahal kayak gitu. Dan yang terakhir itu, yang ini juga jadi salah satu isu ya, dan menurut saya ini juga penting ketika ini mungkin agak ketutupan sama layar depannya, ketika makanan yang nggak bergizi itu dinormalisasi. Nah, ini hal-hal yang mungkin kalau teman-teman lihat di warung, di toko, dalam tanda kutip mungkin sorry kalau ada yang kerja di MBG kemarin sempat ngasih makanan instan kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya sesuatu hal yang akhirnya dinormalisasi kayak gitu. Nah, ini adalah akar-akar sistem pangan yang harus kita coba telisik juga supaya gizi yang kita jadi capaian di akhir itu bisa tercapai. Lalu saya tambahin lagi data realita lapangannya ya. Tadi mungkin terkait food loss food waste, kita udah tahu data kita tinggi banget 23 sampai 48 ton per tahun, dan inflasi pangan kita juga tinggi. Ini tandanya harga-harga makin naik, orang-orang akses terhadap pangan itu juga semakin berkurang ya kayak gitu. Dan ketergantungan impor kita juga besar banget, apalagi impor-impor pangan yang strategis. Contohnya adalah beras gitu ya. Terus juga daging sapi, susu sapi ya, yang mungkin yang sempat rame di MBG kan, kita harus impor susu sapi. Kenapa kita harus impor susu sapi kayak gitu kan? Padahal kan banyak sumber-sumber protein yang lain. Lalu konsumsi UPF-nya ya meningkat sampai 20 sampai 30%, apalagi di urban kayak gitu. Ini adalah masalah-masalah yang terjadi di negara kita saat ini kayak gitu. Dan ini semua yang terjadi di hulu itu pada akhirnya akan menjadi bumerang di hilir kayak gitu, dimana double burden malnutrition kita tuh masih terus menghantui. Kan ada tiga ya teman-teman, ada malnutrition, underweight gitu-gitu, kemudian yang kedua stunting, kemudian yang ketiga hidden hunger di mana makanannya itu karena tadi banyak UPF, karena tadi gak ber makanannya tidak bermutu semakin dinormalisasi, pada akhirnya mereka ngerasa makan tapi mereka sebenarnya nggak makan, nggak ada gizinya gitu. Nah, itu adalah
efek-efek dari sistem pangan kita yang menormalisasi banyak hal yang seharusnya tidak dinormalisasi. Pada akhirnya itu jadi di hilir itu jadi double barrier malnutrition buat anak-anak Indonesia ataupun kelompok-kelompok rentan lainnya. Jadi sebenarnya Indonesia tuh ini tuh orang kurang makan atau orang kurang gizi tuh karena emang gak ada makanannya atau karena emang nggak bisa ngelolanya negara ini kayak gitu. Kalau menurut aku sih nggak bisa ngelolanya. Lebih karena itu, karena kita negara agraris, negara maritim yang punya banyak banget sumber, tapi kenapa kok banyak orang kelaparan? Nah ini coba ditanya sendiri, dijawab sendiri ya. Kalau misalkan ada yang bilang karena nggak ada kesediaannya, boleh juga sih. Nanti tolong dikasih tanggapan saat sesi tanya jawab ya. Lalu, nah sebenarnya tadi kan realita-realita ya. Sebenarnya apa ya, orang itu memilih makanan itu tuh sebenarnya bukan cuma preferensi pilihan individu dia sendiri kayak gitu. eh Kita sebagai ahli gizi, saya kan juga ahli gizi, lulusan gizi ya. Jadi kita tuh dulu waktu saya awal-awal lulus, saya sering memposisikan tuh gizi itu terbatas pada diet, pola makan. Terus misalkan, oh oke, ada anak stunting nih di kampung misalkan gitu ya, di kampung A, di Bogor lah misalkan, dekat di Bogor juga soalnya stuntingnya masih tinggi. Di Bogor gitu di lingkup kampus. Itu yang saya pikirin, oh ya kasih ikan, kasih ayam, kasih telur gitu kan. Nah, ternyata pas selama saya bekerja gitu ya dan saya banyak bertemu orang dari mana-mana, tidak sesimpel itu ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga udah tahu ya. Ternyata saya juga baru terbuka saat banyak ke lapangan. Ya kalau misalkan kita terbatas ngasih tahu harus proteinnya berapa gram sehari, berapa lemak, berapa karbohidratnya, tapi dia nggak punya duitnya gimana? Kayak gitu kan. Tapi dia nggak punya pengetahuannya gimana? Orang tuanya tidak mendukung itu gimana? Atau misalkan jajanan di daerah situ ternyata emang kualitasnya nggak bagus semua karena dia tinggalnya mungkin di daerah-daerah yang kurang bagus secara lingkungan kayak gitu. Jadi jajanannya tuh murah-murah. Nah, itu adalah suatu hal yang kemudian jadi faktor juga ya. Jadi tidak hanya terbatas dari edukasi dan perubahan perilaku aja. Dan itu gizi itu output dari sistem pangan yang kemudian kalau kita lihat ya, ada produksinya tinggi nih di desa ya. Produksinya tinggi, tapi apakah orang desanya makan apa yang mereka hasilkan? Enggak. Kebanyakan orang desa itu cuman manen doang ya, manen beras, ya manen ikan, ya manen apa. Tapi yang makan bukan anaknya karena katanya sih mereka beralasan udah bosen lah, misalkan kalau kita ngomong di pesisir ya, udah bosen makan ikan kayak gitu. Jadi ya udah dijual aja semuanya, terus dia dapat duit, dia beli mie instan atau dia beli bakso yang lewat kayak gitu. Nah, itu kan apa yang ada di sana tidak kemudian dikonsumsi. Nah, itu adalah salah satu faktor. Kemudian daerah produksi melimpah, tapi wilayah lain sulit, mahal dan sulit akses. Jadi ketimpangan di Indonesia tuh juga tinggi ya teman-teman. Karena kita nih negara kepulauan, ini luar biasa banget ya Indonesia. Beda dengan negara-negara yang mungkin mereka nggak punya laut atau mereka cuma sebatas ya udah punya daratan atau mereka banyaknya di pesisir aja gitu, tidak ada di daratan yang luas. Tapi Indonesia punya semuanya, daratannya luas, lautnya luas. Ya ini jadi masalah ya. Jadi ada daerah-daerah yang produksi ikannya melimpah, ada daerah-daerah yang produksi berasnya melimpah. Nah, di satu sisi mereka timpang antar dua hal itu. Nah, itu jadi suatu hal yang kemudian jadi masalah. Makanya kita nggak bisa menyamaratakan jenis pangan ya di masing-masing wilayah. Lalu pangan bergizi tapi harganya nggak terjangkau. Nah, ini udah satu hal yang lumrah ya teman-teman, apalagi sekarang katanya indis ekonomi. Ya, indis ekonomi tuh banyak hal yang terjadi dan masyarakat konsumsinya menurun. Tapi saya lihat kemarin katanya konsumsi kita meningkat. Saya agak ragu sih dengan data itu yang kemarin baru rilis ya. Tapi itu kayaknya gara-gara lebaran sih. Kayaknya gara-gara lebaran atau karena MBG, I don't know. Tapi kalau lihat di lapangan kayaknya nggak semudah itu. Kemudian makanan tersedia tapi didominasi produk UPF. Ini juga salah satu PR buat kita semuanya ya. Bagaimana akhirnya kita kembalikan ke makanan yang alami dan bukan yang UPF. UPF tuh dalam tanda kutip mungkin yang terlalu banyak tambahan-tambahannya ya kayak gitu. Karena kita juga nggak bisa kalau misalkan ikan semuanya harus dimakan ikan tanpa ada pengolahan kan juga nggak bisa nanti kita bantu masyarakat yang ada di pegunungan. Jadi bagaimana kita memandang UPF ini juga harus bijak ya teman-teman. Nah, kalau sistem pangannya itu bermasalah tadi ya dari karakter, dari kebiasaan, dari sistem pangan yang ada di negara kita ini, mau kita edukasi segede apapun, sekenceng apapun tuh hasilnya juga nggak akan maksimal kayak gitu. Karena lagi-lagi mereka terbentur dengan realita yang ada sistem pangan di lapangan. Nah,
Mungkin itu tadi sedikit flashback apa sih sebenarnya yang lagi dihadapi ya sama negara kita, dan mungkin karena ini temanya ketahanan pangan, tapi saya kayaknya nggak terlalu banyak di sini karena pasti teman-teman lebih jago. Jadi pilar ketahanan pangan ini tuh ya tadi kita harus memastikan bahwa masyarakat itu terpenuhi aspeknya cukup aman, jumlahnya itu sampai level yang individu kayak gitu. Nah, apa sih ketahanan, apa sih empat pilarnya itu? Yang pertama availability, ketersediaan. Apakah suatu negara itu, suatu wilayah itu bisa memenuhi pangannya sendiri? Misalkan apakah di daerah Jawa Barat, saya sekarang tinggal di Bandung, Bandung itu punya ikan yang cukup nggak? Kayak gitu. Padahal Bandung tuh cukup jauh ya dari, ya adanya di Garut kan baru pesisirnya. Tapi kalau kita bilang ikan kayaknya agak susah. Kita pernah ngobrol sama orang, biasanya rata-rata mereka makannya ikan asin, atau kalau ikan seger tuh agak mahal. Ya itu baru Bandung ya yang masih ibu kota, apa kotanya besar. Gimana kalau teman-teman kita yang ada di NTT, di Maluku dan lain-lain. Nah, itu availability-nya seperti apa? Kemudian yang kedua akses. Ada makanannya, tapi bisa beli nggak kayak gitu kan? Karena sekarang lagi-lagi semuanya dudu ya, ujung-ujungnya duit ya, udut ya. Itu ujung-ujungnya duit. Jadi kalau misalkan ada tapi nggak bisa beli kan juga nggak bisa diakses kayak gitu. Kemudian yang ketiga pemanfaatannya. Apakah pemanfaatannya sudah sesuai dengan kandungan, sesuai dengan kecukupan gizinya dia, dan apakah itu bisa optimal. Optimal itu seperti apa ya? Orangnya sehat, berarti kan penyerapannya bagus. Tapi kalau orangnya sakit kan penyerapannya juga nggak maksimal meskipun makanannya bagus. Dan yang keempat ini yang menurut aku jadi isu juga sekarang adalah stability. Stability ini tuh sangat apa ya, faktor dari luarnya tuh banyak banget, kayak misalkan climate change ya. Sekarang kita kayak ngerasa udah musim hujan lagi, atau musim hujannya kepanjangan atau terlalu panas kayak gitu kan. Ini pengaruh banget loh guys sama sama hasil-hasil pertanian kita. Kemudian juga stability dari sisi apa? Dari sisi anak muda yang mau melanjutkan ke arah pangan, jadi petani, jadi nelayan. Saya juga melihat itu sebagai stability ya, karena itu jadi isu pangan yang besar juga. Kemarin waktu saya ikut World Food Forum yang di Asia Pasifik, semua negara tuh mengalami hal yang sama. Anak mudanya nggak ada yang mau jadi petani, nggak ada yang mau nelayan. Ini gimana caranya kita mau mencapai KPI gizi masyarakat kita kalau misalkan makanannya aja nggak ada. Nah, ini juga hal-hal yang harus kita pertimbangkan. Oke, ini agak cepet aja. Nah, tapi ini uniknya di Indonesia ya, kita nggak bisa menyeragamkan satu sistem ketahanan pangan yang itu aja. Karena tadi balik lagi yang aku ceritain, kita tuh diverse banget. Kita itu bener-bener wilayahnya tuh luas, ada pesisir, ada pulau, ada daratan, ada sungai, kayak gitu ya. Itu pulau kita banyak banget, dan kita pasti menghadapi distribusi pangan yang sampai sekarang masih jadi momok ya. Itu tantangan logistik kita sampai saat ini. Lalu yang kedua apa? Ribuan desa itu masih tergolong kesulitan untuk mendapatkan apa namanya infrastruktur yang baik ya. Jadi dari sisi geografisnya tinggi. Ini dari data BPS. Jadi ini aja tuh udah jadi apa ya? Udah jadi sign, udah jadi tanda kalau akses dan distribusi pangan kita tuh masih jadi tantangan. Dan yang ketiga, tingkat kemiskinan kita ini juga masih tergolong tinggi 8,5%, dan ini timpang antara perdesaan dan juga perkotaan. Nah, ini menunjukkan bahwa memang tingkat mereka bisa membeli, kemudian aksesnya terhadap pangan itu sangat berbeda antara urban dan juga desa. Desa itu biasanya saya pernah waktu itu di Kulon Progo, dia memang benar nggak punya duit. Nah, sehari tuh ya Allah dapat 20.000 aja, alhamdulillah ya gitu. Tapi mereka punya tanah di depan rumahnya. Apa yang mereka tanam? Ya kangkung, ya wortel, kayak gitu-gitu. Tapi ikan nggak bisa, karena ikan tuh mahal, bibit juga mahal untuk mereka. Jadi ketika mereka dapat bantuan pangan, itu mereka rela-relain loh, sampai anaknya itu yang waktu itu anaknya malnutrisi, terus digendong sama ibunya tuh sangat-sangat berbukit ya teman-teman, yang tanjakannya tuh bener-bener begini-begini. Itu diantar setiap hari untuk dapat ikan, untuk dapat ayam itu sekitar jalan kaki 30 menit dengan medan yang kayak gitu. Mereka nggak punya kendaraan, nggak punya apa untuk mendapatkan sepotong ayam dan ikan kayak gitu. Itu tantangan kita karena tingkat kemiskinan kita juga masih tinggi kayak gitu. Nah, apalagi yang kemudian sekarang itu membentuk sistem pangan kita itu adalah preferensi pangan kita nih. Preferensi pangan kita yang secara nggak sadar kita tuh didirect oleh
market ya, market kita gitu. Jadi sekarang ya kita nggak bisa pungkiri lah, kita sekarang kayak suka banget minum kopi misalkan gitu ya. Terus misalkan kita suka banget apa nih, yang lagi happening happening gitu ya, kayak yang asin-asin, yang pedes-pedes tuh kayaknya jadi FOMO gitu ya buat kita. Nah, apakah kita sudah mempertimbangkan? Ya, kita sebagai ahli gizi lah gitu ya. Ini juga tamparan buat saya ya. Apakah saya sudah mempertimbangkan kalau itu memang sesuai dengan gizi? Apa saya secara tidak sadar memang sudah didirect oleh market kita sendiri kayak gitu. Nah, ini juga yang terjadi di masyarakat kita di pelosok-pelosok ya, di mana ya yang ada tuh jajanan kayak gitu loh. Jadi yang mereka cari Indomie. Mungkin teman-teman pernah lihat konten orang yang ada di Papua yang dia menukar ikannya, yang dia menukar sagunya, yang dia menukar hasil ladangnya itu dengan apa? Dengan mie instan satu dus, dengan beras satu karung. Nah, itu kan satu hal yang kemudian preferensi pangan kita tuh udah sangat diikuti oleh market dan biasanya tuh diikuti gengsi juga. Kayak misalkan aduh kalau nggak makan nasi kayak kayak orang nggak mampu dah gue kayak gitu kan, atau misalkan kalau nggak makan mie tuh kayak rasanya beda. Nah, ini bukan lagi dipilih secara sadar apakah ini bergizi atau enggak, ini sehat apa enggak, tapi ya udah apa yang ada di situ, dan itu murah, itu enak, dan itu dilihat di media sosial misalkan untuk sesuatu hal yang kemudian prestis bagi mereka, yaitu mereka pilih kayak gitu. Nah, ini secara nggak langsung mempengaruhi ketahanan pangan kita dan mendirect banyak hal dalam pola makan masyarakat Indonesia kayak gitu. Lah, lalu apa sih sebenarnya solusi dari sistem yang ada gitu ya? Ya kita ini udah campaign banyak kementerian ya saya rasa, dan universitas juga rasanya banyak melakukan campaign ini untuk memperkuat pangan lokal. Tapi apakah kita benar-benar melakukan itu untuk membangun sistem pangan yang lokal itu tadi saling terhubung, mendukung, karena yang namanya lokal itu faktornya banyak dan kita harus mempertimbangkan semua aspeknya. Ini beberapa aspek yang mungkin saya highlight. Dan apa sih sebenarnya peran ahli gizi di sini ya? Ada beberapa hal bahwa kita bisa banget untuk menghubungkan ilmu gizi ini nggak cuma sekedar ilmu gizi dan pangan, tapi kita juga bisa nih menyambungkan hulu sampai hilir. Oke, ada masalah lingkungannya. Oke, ada masalah apalagi nih? Kita perlu ada masalah masyarakatnya kayak gitu kan, komdevnya. Oke, ada masalah terkait apa limbahnya kayak gitu. Nah, ini gimana cara kita bisa menjadikan itu satu apa sistem yang integratif dari hulu sampai hilir, dan bagaimana juga caranya kita bisa berjejaring dan berkolaborasi untuk bisa mencapai KPI gizi tadi kayak gitu, dan berani berinovasi kayak gitu. Nah, ini sedikit tadi saya mau pakai gambar orang di internet tapi kayaknya takut kena hak cipta jadi pakai gambar saya sendiri. Bagaimana akhirnya kita bisa membuka peluang bagi ahli gizi itu untuk berkontribusi lebih luas lagi gitu ya. Jadi kita tidak hanya melihat dari sisi pangan aja, tapi coba kita lihat food, people, planet ya. Yang ini nantinya juga bakal berefek pada food system kita dan social sustainability kita kayak gitu. Nah, ini beberapa best practice. Jadi karena tadi saya banyak ngomong food, people, dan planet ya gitu. Jadi jangan hanya melihat dari satu sisi, tapi kita juga perlu untuk mempertimbangkan yang lain. Ini beberapa best practice yang saya dan teman-teman sudah lakukan dalam beberapa tahun terakhir, di mana kita memang pertama mengubah surplus pangan. Ini karena saya sempat 5 tahun di Food Bank of Indonesia, jadi memang kami fokus pada mengelola surplus-surplus pangan itu menjadi solusi gizi bagi kelompok rentan. Mungkin kalau ini saya boleh sedikit endorse. Jadi salah satu yang paling royal di Indonesia itu perusahaan tuh namanya Superindo ya. Jadi Superindo itu kalau produknya sudah expired, sudah mendekati atau dia secara ini sudah tidak bisa dijual, karena kan kalau dijual kalau penyok dikit aja itu kan nggak bisa ya guys gitu, padahal itu masih sangat layak. Nah, itu udah dikasih semuanya ke Food Bank of Indonesia di 15 kota dan kabupaten. Nah, inilah yang kemudian menjadi harapan bagi 13 wilayah lokus stunting, bagi 24 kota kabupaten yang sekolahnya join di program kita ya, dan kita emang pilih untuk sekolah-sekolah yang kurang mampu. Lalu lebih dari 25.000 manfaat tuh sudah diterima ya selama 55 tahun terakhir, dan kami juga kolaborasi dengan 3.000 kader di seluruh Indonesia sebagai volunteer. Nah, dari situ jangan cuma dilihat oh makanan sisa, oh makanan ini bukan makanan sisa ya, tapi makanan yang tidak bisa dijual kayak gitu. Tapi secara QC itu masih sangat layak untuk dikonsumsi. Dan ini salah satu contohnya dari ternyata di Subang itu kita kita konsisten kasih, ada 2 desa yang kita konsisten itu kita kasih makanan berlebih tadi.
Itu semuanya jadi gizi bagus. Ini datanya beneran ya guys, cuman emang secara visual kayaknya emang agak kurang dulu 2019. Jadi semuanya malnutrisinya hilang kayak gitu. Nah ini sebuah tanda bahwa sebenarnya yang kita buang-buang tadi tuh ada banget tuh potensinya buat disalurin kayak gitu ya. Kalau secara sistemnya sudah terbentuk kayak gitu. Ini sangat mudah dan apa namanya, kalau kita didukung, ini kalau teman-teman lihat ya, in collaboration with, kenapa saya menuliskan in collaboration with, saya berharap teman-teman bisa mendukung juga gitu gerakan-gerakan atau lembaga-lembaga yang memang juga mendukung terhadap ketahanan pangan negara kita kayak gitu. Nah ini adalah beberapa beberapa aja sih sebenarnya dari banyak yang kemudian sekarang perusahaannya tuh memang mewajibkan untuk men-CSR-kan makanan-makanan berlebihnya tadi. Ini sangat mungkin untuk kita bantu wilayah-wilayah yang kemudian kurang dari makanan atau sekolah-sekolah tadi. Sebenarnya saya juga punya ide, MBG tuh harusnya jangan terlalu ngeluarin duit dari dompet negara lah. Kita bisa banget tuh tadi kolaborasi dengan makanan-makanan berlebih tadi, terus dengan QC yang ada kan kita bisa hemat banyak banget ya guys buat edukasi pangan, edukasi untuk orang-orang sekolah kayak gitu-gitu loh. Jadi yang lebih lebih penting gitu. Banyak banget potensinya. Kemudian transformasi ikan rucah menjadi inovasi produk protein berkualitas. Ikan rucah tuh contohnya ikan-ikan hasil samping ya guys. Jadi kalau misalkan nelayan itu dia ke laut, itu yang masuk ke jaring dia itu 60% adalah ikan rucah yang kecil-kecil yang nggak bisa dijual. Biasanya itu dijualnya cuma jadi pakan, padahal masih seger banget. Saya sering lihat di tempat pelelangan ikan itu sangat bisa untuk dikelola gitu ikan-ikan rucah ini. Biasanya kalau misalkan dia tidak terserap oleh pakan, dia itu dibuang ke laut. Nah, ini jadi gas metan yang mengotori laut juga kayak gitu. Nah, kenapa nggak ya udah habis mereka kejaring, kita olah langsung kayak gitu untuk jadi produk-produk tinggi protein karena ikan 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 rucah tuh contohnya ikan selar, ikan petek, ikan layur kayak gitu. Itu kan ikan-ikan yang masih punya banget ini ya kandungan gizi kayak gitu. Nah, ini yang saya lakukan kolaborasi dengan UNDP, dengan People of Japan, kemudian juga dengan UK Development, itu kita coba perdalam praktis ini di Indramayu selama 1 tahun terakhir. Kita lakukan develop produk ada sekitar 6 yang ada, sorry, kalau yang di sini empat produk, yang ujung sama yang ujung kiri, ujung kanan ujung kiri itu dari ikan-ikan rucah tadi. Daripada kebuang ya udah mending kita bikin produk. Itu saya kolaborasi, itu bisa dilihat ya muka wajah-wajah ibu-ibu yang hebat-hebat banget, para nelayan-nelayan, ibu-ibu nelayan yang mereka itu juga tadi karena efek climate change, suaminya tuh 6 bulan belum melaut waktu itu, dan mereka nggak punya tambahan biaya, akhirnya kita bentuk rumah produksi untuk produksi itu makanan dan di Indramayu dan Belitung, dan kita juga lakukan intervensi gizi di 50 anak menggunakan produk tersebut. Ternyata hasilnya luar biasa ya, yang tadinya underweight-nya itu ada 58% turun 22% kayak gitu. Jadi meningkat status gizinya 22% dan stunting levelnya juga turun 10%. Ini tandanya adalah sebenarnya mereka tuh punya punya sumber dayanya gitu, tapi mereka tinggal dikasih medianya aja, rumah produksinya, cara mengolahnya kayak gitu. Harus apa sih saya tuh gitu ya. Dan ini juga meningkatkan economic welfare dari keluarga tersebut. Lalu yang ketiga, ini juga yang saya baru lakukan juga 1 tahun terakhir bareng teman-teman. Ini konsorsium gitu ya, dengan Selaras Muba, dengan Ikanesia Aquamarine. Jadi kuncinya adalah teman-teman ketika kita punya ilmu gizi, kita tuh bisa banget melakukan konsorsium dengan apa namanya orang-orang lain yang kemudian punya expertise yang berbeda dengan kita kayak gitu. Contohnya di sini saya kolaborasi dengan Ikanesia Aquamarine. Mereka tuh sangat ahli di bidang budidaya dan pembuatan pakan ikan dari bekas-bekas ikan-ikan yang udah rusak kayak gitu. Nah, itu mereka mengelola itu. Lalu saya mengelola di tengahnya. Bagaimana hasil tambang tadi, kan ini kalau di Belitung tuh banyak ini ya guys, bekas-bekas galian tambang. Nah, itu dikelola oleh Ikanesia, dinetralisir kandungan-kandungan kimiawinya. Kemudian kita jadikan itu kolam budidaya, budidaya ikan yang kemudian itu jadi suatu sumber protein bagi masyarakat. Nah, itu perannya saya tuh sebagai ahli gizi untuk kemudian mendevelop produk dari ikan tersebut lalu diintervensi kepada masyarakat yang membutuhkan atau yang malnutrisi. Kemudian yang ketiga, di ujung kita juga kolaborasi sama Selaras Muba Lestari. Selaras Muba Lestari ini mengelola UMKM-nya Belitung seperti itu. Jadi produknya nggak cuma produk PMT aja, tapi produk
untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Belitung. Nah, jadi maksudnya adalah bagaimana akhirnya kita bisa mengintegrasikan hulu sampai hilir, meskipun saya tidak punya expertise misalkan terkait dengan tambang dan lain-lain, tapi kita sangat bisa untuk kolaborasi. Nah, ini buktinya ternyata tambang yang Harvey Moise sampai berapa triliun itu apa namanya bisa meningkatkan ketahanan gizi kita sampai 31,07% loh. Ini baru contoh di satu desa ya, meningkat status gizi stuntingnya karena kita melakukan budidaya ikan tadi. Lalu 18,39% untuk BB per U gitu. Jadi sangat mungkin untuk kita lakukan bahkan di kolam-kolam eks tambang, mungkin di nanti di lokasi-lokasi eks sawit kayak gitu-gitu ya. Itu sangat memungkinkan untuk kita jadikan tempat untuk gizi masyarakat bisa bisa saling support satu sama lain. Lalu yang terakhir ini slide terakhir di mana saya pengen berpesan juga sih sama teman-teman, kita harus berani ya sebagai anak gizi gitu ya, kita harus berani menyuarakan. Sebenarnya agak gatel juga MBG tuh tentang MBG ini, tapi kayaknya kita masih perlu apa ya, masih perlu mempelajari lagi dan seperti apa. Intinya kita harus pede dengan ilmu kita. Ketika kita punya kesempatan untuk banyak kolaborasi pentahelix, kita bisa terhubung loh dengan banyak pihak kayak gitu loh. Karena apalagi sekarang gizi itu jadi program nasional. Kalau menurut aku kita harus manfaatin ajang ini guys kayak gitu. Karena kapan lagi presiden kita punya isu yang tertinggi adalah gizi gitu ya, sampai ada Badan Gizi Nasional loh, meskipun ketuanya dosen serangga ya gitu. Nah ini menunjukkan kalau apa? Menunjukkan kalau gizi itu sangat luas dan kita sangat bisa untuk berkolaborasi satu sama lain. Ini buktinya saya bisa kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional, ketemu Pak Menteri kayak gitu. Meskipun saya bukan orang UMKM, tapi saya bisa bawa isu tentang pangan di situ. Bagaimana akhirnya pangan lokal itu bisa juga meningkatkan UMKM di masyarakat. Lalu dengan Kementerian Kelautan itu bagaimana akhirnya potensi-potensi pesisir kita, hasil-hasil laut kita tuh bisa semakin berdaya guna, dan juga protein meter atau tingkat protein kita bisa terus terkontrol dengan baik. Lalu dengan UNDP atau Stanford ini waktu itu terkait dengan blue economy food, apa namanya, blue food ya, waktu itu kita kolaborasi terkait itu, bagaimana akhirnya Indonesia tuh bisa memanfaatkan potensi maritimnya yang besar tadi itu bisa jadi produk-produk tinggi protein yang pada akhirnya juga itu tujuannya ke hilir, yaitu adalah peningkatan gizi masyarakat gitu. Jadi nutrition tuh luas banget dan kita bisa banget kolaborasi dan beyond boundaries banget kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin itu dari saya. Ini terakhir terkait nutrition for greater impact. Kita harus buat impact-impact yang lebih besar lagi dan sangat open untuk kolaborasi dengan teman-teman dan yang lainnya. Terima kasih. Baik, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan nanti bisa di sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Kak DJ untuk pemaparan yang cukup menarik ya teman-teman, karena kita juga mungkin teman-teman taunya ahli gizi ini kerjanya di rumah sakit, di puskesmas atau di klinis lainnya, tapi ternyata gizi ini punya ranah loh yang mungkin kalian belum tahu, yaitu di ketahanan pangan seperti Kak DJ ini. Mungkin Kak DJ awal mulai dari mahasiswa sampai jadi expert di hari ini tuh gimana Kak? Mungkin teman-teman pengen nyontek gitu. Iya, sebenarnya banyak takdir yang di atas juga sih sebenarnya. Jadi emang kalau dari di kampus dulu mungkin di sini ada Bu Asri ya. Bu Asri dan Bu Widi ini teman satu angkatan saya. Jadi emang dari dulu apa namanya sangat in charge dengan Sami Saena ya. Apa yang mungkin kalau ada yang tahu itu kayak pengembangan masyarakat di FEMA gitu ya. Itu 2 tahun memang saya jadi BPH di situ dan sangat menggeluti itu. Dan ternyata pas kerja juga dapatnya kebetulan terkait program sampai saat ini seperti itu. Jadi emang kesempatan-kesempatan itu ada sih teman-teman gitu. Asal kita memang tadi perlu tahu juga kita pengen jadi apa sih, dan itu yang kita geluti kalau bisa dari semenjak di kampus kayak gitu sih. Gitu teman-teman. Jadi kita nanti kalau udah lulus nanti jangan hanya berfokus pada materi dietetik mungkin ya Ibu ya, Ibu dosen, atau mungkin materi apalagi MSPM mungkin yang kemarin kalian bikin resto juga ya. Tapi ternyata ada materi ketahanan pangan yang cukup menjadi PR ya, PR dan tantangan di Indonesia saat ini, karena sistem pangan ini adalah akar penyebabnya ya. Jadi di Indonesia kita tuh preferensinya masih menjadi
berdasarkan apa yang dekat, apa yang ada. Yang ini mungkin jadi apa namanya tantangan juga Kak DJ di pekerjaannya saat ini. Mungkin ada yang mau diceritakan lagi Kak DJ selama menjadi saat delegasi kemarin di FAO gitu Kak? Oh iya, iya, kemarin juga ya alhamdulillah dapat kesempatan ya untuk mewakili delegasi Indonesia gitu karena saya bergabung di World Food Forum Indonesia. Mungkin teman-teman juga punya kesempatan yang sama untuk bisa join di komunitas itu. Mereka biasanya 2 tahun sekali akan buka kepengurusan. Nah, karena dari kepengurusan tadi jadi punya kesempatan tadi itu ya. Ternyata memang menarik banget teman-teman kemarin itu karena mereka kemarin itu Asia Food Forum Asia Pasifik pertama yang diadakan FAO yang memang melibatkan anak-anak muda seperti itu. Dan sekarang tuh untung kita patut bersyukur bahwa anak muda ini punya porsi tersendiri di sistem pangan secara global. Sekarang mereka tidak lagi berfokus pada generasi-generasi. Mereka udah paham lah, apalagi sekarang tadi saya bilang negara gak cuma Indonesia, negara yang lain, tetangga-tetangga kita di Asia Pasifik itu juga mengalami hal yang sama, penurunan minat anak muda. Makanya sekarang gencar banget anak muda ini didorong untuk kemudian punya inovasi-inovasi di negaranya masing-masing. Kemudian yang kedua yang jadi highlight adalah climate change. Balik lagi ke climate change, gimana akhirnya kita anak muda sebagai anak pangan, anak gizi juga bisa berkontribusi juga nih di mengatasi climate change tadi. Dan yang ketiga yang fokusnya juga adalah teknologi. Nah ini juga mungkin karena kita anak ahli gizi, saya juga nggak punya expertise di bidang teknologi, tapi teman-teman saya banyak, makanya tadi saya bilang kolaborasi itu sangat mungkin gitu. Kita nggak perlu bisa teknologi untuk bisa membantu gizi masyarakat kayak gitu. Kita bisa banget kolaborasi. Oh kita ketemu orang nih backgroundnya food science ya, apa food tech kayak gitu. Dia bisa develop produk, dia bisa bikin alat apa. Nah kita bisa di sisi kandungan gizinya kayak gitu. Itu sangat mungkin kayak gitu untuk kemudian dikolaborasikan satu sama lain kayak gitu. Itu sih yang jadi highlight 3 poin utamanya tentang degradasi usia, kemudian teknologi yang harus kita percepat juga karena ya tadi climate change, yang ketiga yang climate change tadi sih kayak gitu. Dan anak-anak muda tuh kita jangan takut, pokoknya intinya kita jangan takut guys, karena sebenarnya apalagi kalau di panggung-panggung yang mungkin internasional, sebenarnya mereka tuh juga menghadapi hal yang sama loh sama kita. Dan kita itu lebih punya sumber dayanya dibanding mereka. Emang Korea punya apa namanya, punya tanah yang begitu subur kayak kita yang harus yang cuma naruh kayu udah jadi singkong kayak gitu, gak punya mereka tuh. Makanya kita harus pede gitu kalau ngomong dengan mereka karena sebenarnya kita yang kita kaya banget kayak gitu. Dan tapi sayangnya emang tadi sistem pangan kita yang belum bisa dimaksimalkan kayak gitu sih. Itu paling. Baik Kak DJ, menarik ya teman-teman kalau misalkan teman-teman ingin jadi pembuat kebijakan atau mungkin menjadi advokasi nanti topik ketahanan pangan ini penting untuk kalian pelajari lebih lanjut ya teman-teman, terutama permasalahan yang kita hadapi saat ini di Indonesia maupun di dunia. Baik, untuk sekarang kita buka sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman ada yang sudah punya pertanyaan atau yang ingin bertanya di luar materi dan ingin dijelaskan lebih lanjut, boleh kita buka sesi pertanyaannya. Untuk yang ingin bertanya silakan tunjuk tangan, sebutkan nama, kemudian pertanyaannya dan ditujukan kepada narasumber yang siapa. Boleh? Boleh, satu dulu. Ada lagi, 2, 3, oke 3 dulu ya. Mulai dari Alifah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alifah Julia Rahma dari program studi gizi tingkat 2. Izin bertanya, aku mau tanya ke narasumber 1 Kak Adi. Menurut kakak, gimana sih Kak peran ahli gizi dalam mendukung ketahanan pangan di era modern yang menghadapi banyak perubahan pola konsumsi di masyarakat gitu, apalagi kan sekarang tuh masyarakat kayak prefernya tuh ke makanan cepat saji gitu ya daripada real food gitu, karena dipikirnya tuh lebih praktis gitu. Udah.
Makasih Kak. Selamat siang Kak, perkenalkan nama saya Desi Sapitri dari tingkat 2. Izin bertanya pada narasumber 1 yaitu Kak Adi. Untuk pertanyaannya, menurut Kakak bagaimana cara membuat generasi muda lebih peduli terhadap keamanan pangan dan gizi, padahal banyak anak muda sekarang lebih memilih makanan berdasarkan tren dan harga? Terima kasih Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Zabinda Cahya. Perkenalkan, saya Aurelia Zabinda Cahyadi dari Prodi Gizi tingkat 1. Izin bertanya pada narasumber pertama, Kak Adi. Kalau kebiasaan konsumsi pangan tidak aman yang jadi akar masalahnya, apakah edukasi kepada masyarakat udah cukup efektif atau justru pengawasan ke produsen pangannya yang perlu diperketat? Cukup sekian, terima kasih. Baik, untuk sesi pertama tanya jawab ini lebih kepada narasumber pertama kita ya Kak Adi. Untuk pertanyaan pertama ini dari Alifah, bagaimana sih peran ahli gizi di ketahanan pangan, terutama untuk pola konsumsi pangan yang masyarakat saat ini? Baik Kak Adi. Oke, mungkin saya coba jawab satu-satu ya. Pertama kan peran ahli gizi menghadapi ketahanan pangan di masa sekarang gitu, kayak lebih ke UPF bukan real food gitu kan. Iya seperti itu ya. Dan tadi sebenarnya sih menarik juga yang dari Kak DJ kan, urban itu UPF banyak di urban, ternyata di rural, di kampung adat. Kebetulan tesis saya kemarin di Kasepuhan Cipta Gelar itu terkenal memang ketahanan pangan di padinya gitu. Cuman ternyata ketahanan pangan itu tidak menerjemahkan status gizi di daerah tersebut gitu kan. Walaupun tahan pangan di padi, ternyata status gizi stuntingnya tinggi, dan itu ketika saya coba recall konsumsi anaknya memang cenderung bubur instan, terus mie gelas, terus makanan instan lainnya gitu. Setelah saya coba tanya, kenapa tidak, kan di sana mungkin pertanian cukup bagus ya, sayur ditanam, mereka punya livestock sendiri kayak ayam, kambing dan lainnya. Ternyata dia bilang untuk lauk pauk itu lebih susah aksesnya karena pedalaman dan susah gitu kan. Jadi untuk dan akhirnya ke ke pembelian makanan instan gitu. Terus saya compare dengan masyarakat non adat gitu. Jadi kayak penelitian saya itu masyarakat adat dan non adat gitu kan. Ternyata kalau dibandingin masyarakat non adat itu akses kepada makanan yang mungkin lebih real food itu lebih banyak gitu kan daripada masyarakat adat gitu. Karena mungkin pasar lebih banyak, pasarnya juga dia menjual sayur gitu. Sedangkan kalau misalkan di masyarakat adat, kalau misalkan dia malas untuk bertani ya nggak bakal ada sayur gitu kan. Dan mungkin pembelian makanan hewani juga lebih susah gitu di masyarakat adat. Jadi kalau di ibaratkan sebenarnya untuk ahli gizi sendiri menghadapi hal ini,
pertama mungkin kita harus melihat gitu akar masalahnya apa gitu kan. Dan tadi disebutkan sistem pangan itu mempengaruhi semuanya gitu. Dari mulai produksi pangannya, terus ketersediaannya, terus pemanfaatannya sampai stabilitas gitu. Jadi ketika kita sebagai ahli gizi perlu melihat nggak hanya dikonsumsinya aja, tapi harus melihat apa sih yang menyebabkan hal tersebut gitu kan. Kalau misalkan saya lihat hasil tesis kemarin saya, ternyata mereka tuh punya lahan untuk bertani dan juga menanam sayuran, cuman ada keterbatasan entah itu biaya untuk pembelian benih atau misalkan pupuk dan lainnya atau bagaimana. Jadi kayak kemungkinan ada kendala di produksinya gitu, sehingga ya lebih cepat untuk pembelian instan gitu. Atau misalkan produksinya dia punya gitu, dia punya ayam, punya kambing dan lainnya, cuman pemanfaatannya kurang baik gitu. Jadi ada ayam, ada kambing, tapi tadi kalau misalkan dicontohin sama Kak DJ itu mereka punya ikan tapi dijual untuk membeli mie instan gitu. Dan memang di masyarakat sekarang itu banyak gitu. Jadi kalau misalkan dibilang itu ada faktor ekonomi dari keluarga tersebut. Jadi untuk ahli gizi sekarang untuk menghadapi hal tersebut, kita kayaknya tidak semerta-merta bilang ayo kita makan real food. Itu bisa dibilang kayak omong kosong aja gitu, karena kita ngasih tahu itu ya sebenarnya kalau dibilang tingkat pengetahuan tuh mereka tahu gitu kalau misalkan makanan alami itu lebih sehat. Cuman kemampuan mereka untuk mengadakan bahan makanan tersebut kurang gitu. Jadi sebagai ahli gizi kayaknya kita hanya tidak perlu berfokus ke individu aja, tapi kita harus punya kemampuan untuk mengadvokasi pemerintah gitu. Kayaknya pemerintah harus bikin program deh untuk intervensi budaya lokal gitu, untuk sama-sama menanam sayuran dan mungkin pemberian edukasi untuk pembuatan misalkan peternakan ayam gitu, atau misalkan telur gitu, itu untuk ketersediaan makanan di desa gitu. Itu kita harus punya kemampuan itu sebagai ahli gizi. Itu mungkin pertanyaan pertama. Jadi sebagai ahli gizi tidak hanya menghitung zat gizi, tapi kita harus punya kemampuan untuk advokasi program atau membuat program tersebut gitu. Terus untuk yang kedua, bagaimana cara generasi muda untuk aware gitu tentang keamanan pangan bukan dari tren dan harga, seperti itu ya. Betul, Kak. Sebenarnya tren itu diakibatkan pasti kan karena ada makanan hype terus kita coba gitu. Sebenarnya dari kalangan muda itu tren itu biasanya cepat hilang gitu. Kalau misalkan enggak ada misalkan trennya itu makan seblak. Seblaknya itu spesifik di misalkan di Taman Kencana gitu, misalkan buka seblak gitu. Viral gitu. Terus banyak yang diare. Itu kemungkinan trennya bakal habis. Gak bakal berlanjut lagi. Jadi kalau menurut saya tren itu mungkin kalau dari saya sendiri gitu, kayak tren kayaknya kita nggak bisa lawan gitu, karena kayak satu lawan semua orang kalau misalkan kita lawan tren itu. Tapi kita sebagai ahli gizi, kalau misalkan kita tahu dan teman kita ingin ngikuti tren gitu, kita harus kasih proyeksi gitu. Misalkan diajak gitu, kita beli donat yang itu kayaknya viral deh kemarin gitu kan. Terus kita sebagai orang yang tahu keamanan pangan, emang di sana gimana tempatnya, bersih atau enggak, terus penjualnya pakai sarung tangan atau enggak gitu. Jadi kita sebagai orang yang tahu dan kita punya teman yang mungkin mengikuti tren, coba kita bukan langsung nggak boleh, itu kayaknya nggak enak deh, atau misalkan gitu kayaknya nggak aman deh, tapi kayak kita
bantu dia memproyeksikan di sana tuh gimana sih tempatnya. Kayaknya kalau misalkan airnya aku lihat sih kemarin tempat airnya kayaknya kotor deh. Ya itu mungkin itu jadi apa ya? Bantuan untuk teman kita biar ya ikut tren boleh, tapi kita harus kasih tahu gitu. Apa yang akan terjadi kalau misalkan kita ngelakuin A, B dan C gitu. Dan terakhir itu oh iya, kalau kebiasaan pangannya tidak aman, apakah edukasi saja sudah cukup atau perlu program pemerintah misalkan gitu ya? Sebenarnya program pemerintah itu sudah ada yang terkait keamanan pangan. Teman-teman tahu tentang cek klik gak? Ada yang Nah, tahu? jadi program pemerintah itu sudah ada, cuman lebih ke sosialisasinya kayaknya kurang maksimal gitu. Cek klik itu adalah singkatan dari klik, mungkin saya coba cek ya. Klik itu lihat cek label, cek kadaluarsa. Coba saya cari dulu ya, saya lupa singkatannya. BPOM. Nah, klik itu singkatan dari KLIK. Kliknya itu kemasan. Terus L-nya itu label, I-nya izin edar, dan K-nya itu kadaluarsa. Jadi sebenarnya ya edukasi pastinya gak bakal langsung menyeluruh seluruh masyarakat. Tapi perlu adanya program pemerintah untuk menstandarisasi gitu. Edukasinya itu seperti apa? Cuman sepertinya mungkin sosialisasinya kurang masif di pemerintahannya gitu. Jadi kayak cek klik ini ternyata kan nggak semua orang tahu gitu terkait kayak cek klik, cek kemasannya apa rusak atau enggak, cek label gizinya seperti apa, apakah ada komposisi gizinya dan lainnya. Terus izin edarnya ada atau enggak, sampai kadaluarsanya sudah lewat atau enggak. Itu tuh sebenarnya keamanan pangan kan ya. Dan itu bisa kita edukasi ke semua orang, cuman sepertinya kita sebagai ahli gizi ya mungkin semoga di sini ada yang nanti bagian dari pembuat kebijakan atau pembuat program. Perlu adanya program yang spesifik langsung merubah gitu, atau misalkan enggak merubah juga tapi membantu program-program yang langsung spesifik ke perubahan perilakunya. Mungkin kalau misalkan masih ada yang ditanya lagi boleh dilanjutkan. Baik Kak, jadi tadi pertanyaan Kak Alifah sudah terjawab ya terkait peran ahli gizi di ketahanan pangan, terutama sebagai ahli gizi kita perlu mencari akar masalahnya terlebih dahulu dibandingkan dengan intervensi berdasarkan teori kita di institusi maupun di pendidikan. Untuk pertanyaan yang Desi terkait bagaimana mengatasi generasi emas terkait tren tren di masyarakat juga sudah dijawab oleh Kak Adi, yaitu kita perlu mengedukasi teman kita sendiri, terutama karena kita punya ilmunya. Kemudian untuk pertanyaan Aurel terkait apakah terkait edukasi yang ada sudah efektif atau perlu pengawasan lebih lanjut, juga sudah dijawab karena kita bisa mulai dari diri sendiri ya Kak Adia, lewat dari cek klik tadi. Kemudian juga mungkin sudah ada badan yang khusus menangani pengawasan di masyarakat seperti BPOM ya Kak ya, gitu. Untuk khususnya di pertanyaan Alifah ini kan tentang ketahanan pangan ya, mungkin Kak DJ bisa menceritakan juga gimana saat intervensi kemarin berhasil menaikkan status gizi di wilayahnya ya, kayak untuk wasting di balita, bagaimana kita sebagai ahli gizi mulai mencari akar masalah di sana. Mungkin Kak DJ boleh diceritakan? Ya, biasanya kalau misalkan untuk melihat akar masalah dari yang ada itu, kita memang kalau untuk program di awal pasti ada yang namanya conditioning ya. Jadi
kita coba ngobrol dengan masyarakat yang mau kita sasar kayak gitu. Selalu terutama kita coba bawa juga ya untuk apa namanya seperti lembar assessment gitu. Apa sih sebenarnya yang mereka hadapi, karena kan sebenarnya masalah gizi juga nggak cuman terkait dengan ini ya, terkait dengan asupannya kurang, tapi banyak juga ternyata karena PHBS-nya, karena mereka buang hajat sebarangan karena deket kali kayak gitu kan, dan mereka nggak pakai sendal kayak gitu, itu juga banyak. Jadi apa yang mereka makan nggak diserap dengan baik oleh tubuhnya kayak gitu. Nah, dengan kita mengasesmen di awal gitu apa sih yang sebenarnya terjadi, terutama juga ketahanan pangannya. Kenapa ketahanan pangannya tuh termasuk jenis variannya ya, jenis variannya apa sih pangan lokal yang ada di situ. Nah, itu kita akan apa namanya akan coba petakan di awal sih. Contohnya kalau misalkan waktu itu di mana di apa di Kulon Progo, di Grobogan itu kan mereka banyak labu labu kuning. Labu kuning itu kan juga bagus ya sebenarnya gitu buat kita coba develop jadi pangan lokal untuk pengentasan stunting kayak gitu, atau gizi apa kurang kalori. Nah, itu apa namanya, jadi kita bagaimana memetakan potensi-potensi pangan lokal yang ada, dan itu kita bawa ke intervensi pangan yang ada di apa yang kita akan lakukan. Biasanya kalau yang kami lakukan itu 3 kali seminggu, jadi memang cukup intensif dan minimal selama 6 bulan gitu. Dan kemarin hasilnya sih bagus ya, dimana rata-rata memang stuntingnya turun 30%, dan peningkatannya apa untuk yang BBU atau BB per TB itu di atas 20% kayak gitu. Itu dengan menggunakan pangan lokal yang memang kita sudah assessment di awal. Seperti itu sih gambarannya mungkin. Baik, begitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan mungkin tingkat 3 ya nanti mau KKN ya, mungkin kalian juga bisa assessment dulu, tanya-tanya, ngobrol-ngobrol sama warga setempat. Kenapa sih di sini, ada apa sih di sini, apa produksinya apa sih yang banyak. Jadi nanti pas kalian menjalankan program bisa tepat sasaran. Begitu ya Kak Adi dan Kak DJ ya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi di sesi kedua. 1, 2, 3, oke, udah full ya? Oke, mulai dari Kak Ririn dulu, boleh? Baik, di sini saya Ririn dari tingkat 4, izin bertanya kepada narasumber kedua. Untuk pertanyaan ini itu terkait membahas MBG sebagai program unggulan pemerintah. Bagaimana kakak ini melihat kondisi saat ini dengan posisi sebagai NGO untuk kejadian yang sering keracunan dan anggaran biaya yang besar yang digunakan untuk MBG? Apakah program ini memang efektif untuk mengatasi masalah terutama stunting? Karena kalau dilihat dari kerangka UNICEF itu asupan kan merupakan penyebab langsungnya, sementara penyebab tidak langsungnya seperti ketahanan pangan dan basicnya seperti ekonomi atau pendapatannya saja masih menjadi masalah. Oke, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Dela Adelia. Izin bertanya kepada narasumber kedua, kepada Kak Khadijah ya Kak. Seperti yang diketahui bahwa masyarakat Indonesia itu kan sudah banyak sekali menggunakan pangan lokal yang dijadikan sebagai suatu produk makanan. Nah, sebagai ahli gizi, bagaimana sih Kak peran ahli gizi agar dapat membantu masyarakat dalam memanfaatkan dan mengembangkan pangan lokal untuk mendukung ketahanan pangan modern? Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Naza Utomo dari Gizi Tingkat 1. Di sini saya izin untuk menyampaikan pertanyaan saya kepada narasumber 2 yaitu Kak Dijah. Jadi dalam penanganan distribusi pangan, apakah terdapat inovasi yang mendukung dalam menjangkau akses produksi pangan kepada distributor meskipun tantangan yang dihadapi ialah berasal dari lintas sektoral yang harusnya mendukung? Sekian, terima kasih.
Baik, terima kasih untuk para peserta ya atas pertanyaannya. Kita mulai dari pertanyaan pertama dulu dari Ririn, ditujukan kepada Kak Adi. Bagaimana sih POV? Oh, untuk kedua ya? Oke. Mungkin bisa dijawab juga ya dari Kak Adi juga soalnya beliau juga berkontribusi di MBG ya. Bagaimana POV sebagai ahli gizi terkait anggaran besar yang digunakan pemerintah, serta apakah cukup efektif untuk menangani permasalahan gizi di Indonesia? Boleh Kak DJ dulu dijawab? Iya, makasih pertanyaannya. Apakah ini cukup efektif atau tidak? Kalau ditanya efektif atau tidak, kalau secara intervensi praktis ini efektif. Karena ya namanya dikasih makan pasti ada, selama orangnya sehat pasti ada hasil yang terlihat ya dalam jangka waktu tertentu. Kan kita belajar kalau tinggi badan minimal 6 bulan kelihatan gitu kan. Kalau berat badan mungkin bisa dilihat secara bulanan kayak gitu. Nah ini kalau secara praktis saya rasa efektif gitu ya. Tapi apakah dampak efek instan atau praktis ini akan berjangka panjang atau tidak? Nah ini yang perlu kemudian ditelisik lagi dan harus diperkuat ya sisi evaluasi dan monitoringnya ya menurut saya kayak gitu. Karena anggarannya besar banget dan keracunannya masih tergolong besar, tinggi gitu ya. Ini mungkin kalau keracunan kayaknya Kak Adi lebih cocok untuk jawab. Tapi kalau saya melihat ini, anggaran ini terlalu over. Kalau menurut saya ya, saya bahkan even saya sebagai ahli gizi, saya kurang setuju dengan MBG yang terlalu luas dan kurang dispesifikkan dengan target-target yang memang prioritas kayak gitu. Karena kita masih punya masalah yang lain gitu. Meskipun kita anak gizi, kita setuju dengan ada hal ini, tapi kita rasanya juga nggak adil ya kalau kita menganaktirikan masalah-masalah yang lain. Karena masalah-masalah yang lain juga akan berimbas juga tuh dengan faktor masalah gizi masyarakat kayak gitu. Nah inilah yang pada akhirnya harusnya pemerintah tuh punya prioritas sasaran ya kayak gitu. Jadi nggak semuanya banget, bahkan sekolah-sekolah yang unggul-unggul kok pada dapet kayak gitu kan, yang udah pada mampu-mampu pada dapet kayak gitu. Nah ini sebenarnya tujuannya apa kayak gitu. Kalau misalkan cuma tujuan praktis, saya rasa ya kecapai, tapi kalau tujuannya panjang apakah itu tercapai kayak gitu. Jadi baiknya sih memang ada prioritasnya sih kayak gitu. Terus anggarannya menurut saya ya saya sebagai NGO sebenarnya memang tadi kalau sempat dengar waktu saya presentasi, harusnya kayaknya sih skemanya ya yang cukup harus ditelisik lagi. Soalnya mungkin ini agak sensitif, tapi saya kayaknya kita harus pahami juga kalau membuka dapur MBG itu tidak mudah kayak gitu ya, dan itu butuh dana yang besar, dan dalam tanda kutip yang bisa mendapatkan dana yang sebesar itu apakah UMKM kecil kita? Enggak kan ya gitu. UMKM kecil kita tuh, saya pernah diminta untuk daftar menjadi vendor salah satu MBG gitu ya di BGN, dan ternyata detail administrasinya sangat banyak dan itu tidak mungkin dipenuhi oleh UMKM kecil yang bahkan mereka untuk bikin PIRT aja bingung kayak gitu. Jadi sebenarnya MBG ini tuh tujuannya ke siapa sih, ngebantu siapa sih gitu ya kalau kita mau ngomong secara kasar kayak gitu. Nah makanya kenapa tadi ya udah oke lah itu urusan yang di atas, tapi kalau menurut kita sebagai POV anak gizi ya udah diprioritasin deh, paling enggak prioritasin siapa yang paling membutuhkan berdasarkan apakah tingkat malnutrisinya ataukah dari tingkat kecukupan pangan hariannya seperti itu. Nah itu perlu disepakati sih kayak gitu. Itu mungkin dari saya, mungkin kalau terkait keamanan pangan kayak Pak Adi lebih cocok untuk jawab ya. Boleh Kak Adi, mungkin ada tambahan? Oke, mungkin jika ditanya efektivitas pastinya ya kalau selama itu meningkatkan status gizi dan juga tujuannya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, sebenarnya sih harusnya bisa efektif gitu. Tapi kebetulan kemarin mungkin saya juga di Pergizi Pangan dan juga AIPGI kemarin kayak membuat program sama gitu, pemberian makanan dan edukasi gitu. Dan kita bekerja sama dengan Posyandu. Jadi yang masaknya itu kadar Posyandu. Kan mungkin di Indonesia sendiri kesejahteraan kadar Posyandu itu ya bisa dibilang ya kadar Posyandu relawan gitu, kadang nggak dibayar gitu. Dan
ketika kita buat program edukasi pemberian makan dan edukasi gizi, ya kita buat standarnya dulu gitu, kayak nanti kader yang masak siapa, terus dibuat pelatihan, terus kita yang nyusun menunya, nanti kita monitoring langsung gitu ke dapurnya layak atau enggak gitu. Dan alhamdulillah kayak tidak ada kejadian keracunan gitu. Jadi kalau dibilang apa ya, seperti yang tadi Kak DJ bilang gitu, kayak ini tujuannya ke siapa gitu. Kalau misalkan untuk mensejahterakan rakyat, ya kenapa kita enggak menggunakan apa yang ada gitu, research yang ada gitu, entah itu kadar posyandu gitu untuk sasaran yang bumil busui baduta, atau misalkan untuk di sekolah ya internal sekolah gitu kan, itu lebih terpercaya dan lainnya. Karena kalau di awal program apalagi kan dapur itu belum banyak ya, dan kadang dari dapur ke sekolah tuh menghabiskan waktu lebih banyak gitu. Kalau misalkan dari sisi penyimpanan dan distribusi itu nggak aman itu kan pastinya diharapkan makanan itu disimpan di suhu yang bukan danger zone gitu kan. Itu dari mulai sebelum packing gitu. Karena kalau misalkan teman-teman nih gitu punya nasi, terus mau bekal ke kampus, nasinya tuh masih masih panas lah. Biasanya langsung ditutup atau didinginin dulu? Didinginin dulu. Karena kalau misalkan langsung ditutup, pasti ada embun air itu, dan kalian simpen di suhu ruang yang tadi danger zone berapa? 0 sampai 60. Ya, wassalam gitu. Makanya terkait keamanan sendiri, memang gitu, ini kan sudah dari, berarti kan udah berapa tahun ya? Udah mau 2 tahun gitu ya. Perlu adanya monitoring gitu, monitoring program gitu, dan memang banyak yang bilang coba monitoring keseluruhan dulu dan berhentiin dulu programnya, dicek mana yang kurang baru dilanjut. Cuman kan kita nggak tahu ya dari pembuat program seperti apa menangani masalah keracunan di sini, karena kan perlu banget untuk kasus keamanan pangan ini harusnya bukan 0,9% atau gimana gitu, tapi harus 0% keracunan gitu. Jadi nggak efektif itu kalau misalkan masih adanya keracunan pangan. Jadi kalau misalkan selama itu nggak ada kayaknya efektif gitu. Tapi kalau misalkan terkait anggaran, sepertinya masih bisa dialokasikan ke dana pendidikan, kesehatan yang ya kita sendiri untuk ke BPJS saja kan masih bayar agak mahal, dan kemarin ada pemotongan untuk orang-orang yang perlu BPJS jadinya di-cut gitu ya. Di kampung saya juga masih banyak yang harusnya jadi harus ngurus dulu ke desa, ngurus dulu ke BPJS karena di-cut sama Kemensos gitu. Itu kayaknya anggarannya masih bisa ke sana gitu, seperti itu sih. Baik, begitu ya Ririn. Jadi kita sebagai ahli gizi tentu tahu kalau MBG ini pasti efektif karena memang kita memberikan makanan dan sesuai dengan penyebab langsung dari status gizi itu, status gizi juga kan dari asupan makanan. Namun PR dari kita semua di Indonesia ini perlu adanya pengawasan, monitoring dan evaluasi, serta memikirkan juga nih mungkin teman-teman ahli gizi nantinya punya inovasi bagaimana menjaga keamanan pangan di MBG ini agar zero keracunan ya Kak ya, sehingga lebih efektif lagi memberikan perubahan di status gizi anak ya, gitu ya Kak DJ dan Kak Adi. Mungkin lanjut ke pertanyaan kedua dari Della. Untuk narasumber kedua kita Kak DJ, bagaimana peran ahli gizi untuk memanfaatkan pangan lokal? Boleh Kak DJ dipersilahkan. Ya, apa peran ahli gizi dalam memanfaatkan pangan lokal? Yaitu tadi udah disinggung sama Kak Adi sebenarnya, karena ahli gizi itu punya keahlian dalam hal teknis mengolah suatu bahan mentah menjadi bahan jadi, dan itu bahan jadinya bernilai tambah
sesuai dengan kandungan gizi yang diharapkan, itu kan sebenarnya KPI jadi anak gizi ya gitu. Nah itu ya itu yang harusnya dilakukan oleh anak gizi. Contoh case-nya gini, misalkan kita di suatu wilayah ya, contohnya case Belitung kemarin deh. Case Belitung kemarin, jadi di Belitung tuh guys banyak sagu rumbia ya. Dan sagu rumbia ini tuh gak tumbuh di Papua, dia cuma tumbuh di daerah-daerah tertentu, salah satunya adalah di Kepulauan Bangka Belitung. Nah, sagu rumbia ini sebenarnya masyarakat ibu-ibu udah tahu nih ada sagu ini gitu kan. Tapi karena selama ini belum ternotis, belum terfokus itu, mereka masih makan beras kayak gitu kan dan masih menanaktirikan si sagu ini. Nah, kemarin pas kita melakukan pendampingan program di sana, kita kasih tahu juga ya terkait dengan sagu rumbia ini, kemudian keunggulannya apa sih sagu rumbia ini dibanding yang lainnya. Waktu itu kita sangat terbantu loh sagu rumbia ini karena biasanya di kantor saya tuh kan juga kita bikin produk ya, itu pakai sagu. Sagu dari Papua tuh kalau kalian tahu salah satu perusahaannya tuh kemarin lagi berhenti produksi. Jadi kita sangat terganggu dengan pasokan apa namanya yang biasanya kita dapat gampang dari sagu Papua, tapi waktu itu lagi berhenti karena di Papua lagi dikit banget dan rata-rata nggak dijual keluar dari Papua itu. Nah, kita sangat terbantu dengan adanya sagu rumbia ini. Nah, ini kan jadi potensi sebenarnya, potensi bisnis buat ibu-ibu ataupun masyarakat di situ. Nah, karena ada case yang kayak tadi, ada permintaan, ada barang kayak gitu kan, ada permintaan, ada barang. Nah, ini kita tuh sebenarnya ibu-ibu di sana itu tuh sangat gini. Jadi orang di desa itu setiap hari hidupnya fight ya, jadi fighter. Kenapa fighter? Saya bilang karena mereka berjuang gitu. Setiap hari mereka makan duitnya yang ada itu untuk dimakan 1 sampai seminggu kemudian. Kalau misalkan mereka akan dapat duit di hari itu, ya mereka nggak makan di beberapa hari kemudian. Kebanyakan kayak gitu. Saya tidak menyamaratakan, tapi selama saya pergi tuh rata-rata kayak gitu. Nah, mereka itu kalau cuma dikasih keterampilan teknis ya, yang seperti kita tahu, misalkan bikin mie dari sagu rumbia, dari ikan gitu kan, itu bisa kita kasih pelatihan 2 kali aja. Saya yakin seminggu kemudian dia lupa gitu. Apa sih yang kemarin diajarin? Padahal udah 2 kali diajarin bikin mie misalkan gitu. Padahal udah 2 kali diajarin bikin sempol misalkan gitu. Nah, tapi ketika itu ada iming-iming ekonominya, misalkan gini, Bu, ini bisa loh Bu, nanti kita bikin produk, kita bagusin nih kemasannya, kita jual Bu, nanti saya bantuin nih digital marketing dan lain-lainnya. Saya punya pasarnya misalkan di luar karena saya rumahnya di Bandung dan bolak-balik Jakarta. Saya bilang kayak gitu, itu lebih semangat ibu-ibunya. Kita ajak aja mereka bikin satu rumah produksi. Kan anak gizi harusnya bisa ya mengelola rumah produksi, karena tadi Pak Adi kan juga cerita harus seperti apa, temperaturnya dan lain-lain. Nah itu sebenarnya di skala sederhana di desa itu sangat mungkin kita bisa bantu mereka untuk punya rumah produksi mereka sendiri dengan mengolah pangan lokal yang ada di situ. Tapi dalam tanda kutip harus ada iming-iming ekonominya. Karena kalau nggak ada iming-iming ekonominya, jujur aja deh, lupa mereka tuh. Habis dikasih pelatihan 2-3 kali lupa. Setelah itu keluar kuping kanan, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tapi kalau ada duitnya itu pasti mereka semangat kayak gitu. Jadi meskipun ahli gizi bukan ke arah ekonomi, tapi kita kayaknya belajar juga ya tentang ekonomi pangan. Nah ini butuhnya, makanya perlunya adanya apa tadi, berbagai sisi kita harus lihat gitu ya, dari sisi gizi itu seperti apa kayak gitu. Itu sih dari aku. Baik Kak DJ, jadi begitu ya teman-teman, ada tipsnya nih dari Kak DJ. Kalau kita mau pendekatan ke masyarakat tuh kita harus ingat udut, ujung-ujungnya duit. Jadi kalau misalkan kita memberikan pelatihan atau penyuluhan, kita juga harus nyangkut-nyangkutin nih gimana sih cara mendapatkan uang lebih banyak gitu ya kayak. Ya. Sorry, takutnya salah paham. Bukan uang dalam bentuk praktis ya teman-teman, bukan mereka datang terus kita kasih duit transportasi, bukan itu maksud saya. Tapi gimana akhirnya gizi itu nggak selesai dibikin produk, tapi kita juga ajarin mereka buat bisa dapat tambahan masukan dari situ kayak gitu sih. Bisnisnya ya gitu. Ya betul, jadi
kita juga perlu memikirkan bagaimana meningkatkan ekonomi di sana. Bisa jadi lewat dari pengembangan produk, ternyata masyarakat di Belitung bisa mengembangkan produk sagu di Papua seperti itu. Jadi masyarakat di sana pun menjadi termotivasi dan ingat gitu, melekat di ingatan mereka. Begitu ya Kak Dija ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga yang terakhir dari Nazwa. Bagaimana sih terkait tantangan lintas sektor ya Nazwa ya? Begitu Kak DJ, boleh dipersilakan. Tadi terkait distribusi ya. Ya, itu masalah lama yang sampai sekarang, dan memang karena kita kontur wilayahnya sangat unik ya Indonesia tuh. Jadi memang bukan pekerjaan yang mudah. Ini pertanyaannya agak sulit sebenarnya. Tapi kalau saya boleh jawab dengan kapasitas saya ini, mungkin yang perlu di-highlight dua sih sebenarnya. Yang pertama ya tadi balik lagi ke pangan lokal. Jangan cari pangan yang nggak ada di dalam wilayahnya kayak gitu loh. Jangan ikut-ikutan. Ya gimana pada akhirnya kita bisa juga ikut mensukseskan programnya pemerintah untuk mendorong pangan lokal dan keberagaman tadi ya. Kayak gitu. Kemudian yang kedua, ini juga unik ya menurut saya, karena kan ini kita nggak pungkiri, contohnya kalau case di Kupang ya, di Kupang itu antara Kupang dengan wilayah NTT, kan Kupang itu dekat dengan ini ya, dekat dengan bandara ya, dan notabene berarti kalau dekat bandara harusnya secara transportasi logistik dia lebih mudah dan harganya lebih murah, karena ketika dia turun dari pesawat atau ketika dia turun dari kapal laut, dia nggak perlu biaya banyak untuk kemudian sampai di tangan konsumen. Tapi gimana Cak jadinya kalau ini wilayah yang lebih jauh lagi dari Kupang. Sedangkan NTT itu luas banget ya teman-teman. Nah, jadi waktu itu saya sempat diskusi dengan beberapa orang dari NTT gitu ya. Caranya mereka itu untuk meminimalisir biaya distribusi logistik adalah dengan mengaktifkan koperasi. Jadi misalkan ada koperasi di wilayah terpencil di NTT, ketika mereka butuh banget pupuk misalkan ya, pupuk dari kota Kupang, kemudian mereka butuh apalagi rempah-rempah misalkan, karena mereka nggak bisa produksi itu sendiri karena tanahnya nggak cocok atau gimana, itu biasanya mereka tuh disatuin di koperasi dulu. Nah ini daerah-daerah yang bener cara mainnya tuh kayak gitu, supaya apa, supaya dikumpulin dulu nih, oh oke, di wilayah terpencil ini dia tuh perlu perlu A, B, C sampai Z gitu. Ini keperluan masyarakatnya yang hanya bisa dipenuhi dari kota Kupang kayak gitu. Nah itu dikumpulin dari koperasi itu. Nah koperasi ini nanti akan pergi dengan sifatnya patungan kayak gitu. Jadi sifatnya biaya distribusinya ini dibagi gitu. Tidak ditanggung 1-2 orang, tapi ditanggung oleh komunitas yang tergabung dalam koperasi tersebut. Itu salah satu cara untuk mengatasi bagaimana akhirnya distribusi logistik itu tidak membekak biaya, tapi kebutuhan masyarakat itu bisa tetap terjalin dengan baik. Atau contohnya juga yang ketiga adalah tidak lewat koperasi, tapi lewat misalkan dia ada juga beberapa case tuh kayak misalkan dia nih usaha bangunan ya, usaha bangunan di wilayah terpencil itu. Misalkan dia jualan apa nih? Jualan jangan bangunan deh, sama banget ya, kayak baju deh, misalkan baju ya. Dia buka baju tapi di lokasi terpencil kayak gitu. Nah, dia kan harus selalu restock ya. Bajunya tuh harus selalu restock karena orang situ beli baju di mana ya, nggak kayak kita banyak pilihan mall kayak gitu. Kalau nggak di mall A, di mall B. Kalau dia biasanya ya udah beli baju cuman di tempat-tempat itu aja kayak gitu, 5-6 toko lah kayak gitu. Nah, cara mereka merestock baju ini supaya memperkecil biaya transportasi, itu biasanya sekalianin juga tuh sama tetangga-tetangganya kayak gitu. Jadi misalkan, oh aku pengen beli baju nih di kota Kupang kayak gitu. Kamu perlu ada apa aja nih di satu RW ini? Kamu perlu beras kah, atau misalkan kamu perlu gula kah, kamu perlu apakah, nanti dia akan menjadi kayak titik temu untuk kemudian ya nitip barang sih sebenarnya. Cuman itu jadinya mempermudah karena orang-orang itu membayar biaya untuk pembelian, dan si orang yang butuh restock barang ini jadi punya tidak terlalu terbebani dengan biaya distribusi logistiknya tadi. Jadi bisa saling menyilang gitu biaya distribusi logistiknya. Dan yang ketiga menurut saya
digitalisasi pertanian juga cocok gitu ya, karena digitalisasi pertanian itu juga mengurangi rantai-rantai para tengkulak kayak gitu. Tapi sekarang sayangnya startup banyak yang kayak gitu tapi jarang yang berhasil. Saya juga masih mempelajari sih kenapa mereka banyak kan nggak berhasil. Padahal seharusnya dengan cara digitalisasi pertanian tadi kita bisa sangat memotong rantai distribusi yang awalnya petani itu harus menjual ke tengkulak dulu, tapi sekarang dia bisa langsung menjual itu kepada konsumer. Nah ini salah satu penyebabnya tuh karena ini sih biasanya si startup yang bikin aplikasi digital ini tuh suka nggak ngira-ngira biaya admin dan lain-lainnya. Nah ini juga yang jadi apa ya, ajang banget gitu buat startup ini. Nah ini mestinya harus ada perlindungan ini sih, perlindungan kebijakan juga sih dari pemerintah, bagaimana akhirnya muncul startup digitalisasi pertanian yang baru yang sebenarnya bisa sangat memotong biaya logistik dan juga distribusi itu jadi lebih efisien dan tidak dimanfaatkan oleh salah satu pihak aja untuk meraih keuntungan yang lebih besar kayak gitu. Kalau aku melihatnya 3 hal itu sih yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk kemudian bisa memotong distribusi rantai logistik kita yang sekarang mungkin harus punya strateginya sih kayak gitu. Itu sih. Oh sama satu lagi aku pengen kasih insight juga, misalkan contohnya kalau di Papua pegunungan itu kan susah banget ya dapat ikan-ikan dari laut karena mereka juga jauh banget dari laut ya. Sedangkan Papua pegunungan itu stuntingnya tinggi banget gitu dan harus dibantu oleh protein-protein hewani yang berkualitas, nggak bisa sekedar yang ada pengganti nabati yang ada sekitar situ dan lain-lain. Nah itu sekarang juga ada teman saya tuh berhasil dia bikin seperti apa tuh namanya tuh kulong bukan kulong apa sih yang buat budidaya ikan gitu yang bulat-bulat, cuman dia berhasil di tengah pegunungan kayak gitu dengan cara-cara terbaru dengan teknologi terbaru. Nah itu juga kita makanya tadi perlu banget ada teknologi terbarukan dari bidang pertanian, dari bidang maritim yang akhirnya tuh bisa memutus rantai logistik tadi. Oh sekarang jadi Papua pegunungan tuh harusnya bisa punya budidaya ikannya sendiri dengan climate change yang pertimbangan iklim yang efektif dan lain-lain, itu sudah bisa dilakukan sebenarnya, tapi memang masih terbentur biaya replikasi yang cukup besar kayak gitu sih. Makanya ini perlu didukung sama pemerintah sebenarnya gitu. Itu sih mungkin dari aku, semoga bisa sedikit menjelaskan ya. Baik, begitu ya Najwa. Apakah sudah menjawab? Sudah. Baik, karena keterbatasan waktu, mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan kembali bisa menghubungi langsung Kak DJ dan Kak Adi, bisa follow ya Instagram beliau. Sebelum kita akhiri seminar ini, mungkin ada closing statement dari Kak Adi dan Kak DJ, mungkin dari Kak Adi dulu. Oke, mungkin kebetulan temanya kan peran ahli gizi dalam ketahanan pangan modern gitu ya. Ketahanan pangan modern berarti kan melihat aspek modern yang bisa ya dijadikan bahan untuk kemandirian pangan di rumah tangga, entah itu vertical garden atau hidroponik, mungkin bisa kalian edukasi ke masyarakat gitu. Dan kebetulan karena topik saya terkait keamanan pangan juga, ya selain kemandirian pangan kayaknya perlu juga gitu diedukasi gitu, walaupun makanan bergizi kayaknya perlu juga gitu mereka tahu keamanan pangannya, karena kan dalam framework WHO sendiri ya masalah gizi diakibatkan pertama inadequate intake gitu dan juga disease gitu. Jadi jangan sampai ya bergizi tapi nggak aman gitu, dan ketahanan pangan ini mensupport gitu keduanya gitu. Mungkin itu dari saya. Baik Kak Adi, terima kasih. Mungkin dari Kak DJ ada closing statement? Ya, saya singkat aja. Ilmu gizi itu luas, dampaknya harus tanpa batas. Itu ya teman-teman. Jadi jangan pernah berhenti berinovasi, kreatif, dan kita harus berani gitu sebagai ahli gizi. Itu aja sih dari aku. Baik, tepuk tangan untuk narasumber kita hari ini teman-teman. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih juga kepada Kak Adi dan Kak DJ atas kesediaannya untuk menjadi narasumber hari ini.
Sebelum menutup sesi hari ini, mungkin saya mengikuti sebelum-sebelumnya ya, saya akan tutup dengan pantun. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula, enak sekali. Cakep. Cakep. Cukup sekian pertemuan kali ini, semoga bisa bertemu lagi kemudian hari. Saya Arlina pamit undur diri. Untuk ini saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memandu jalannya acara pada hari ini dan juga kepada narasumber-narasumber yang telah menyampaikan materi-materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya penyerahan sertifikat sebagai bentuk apresiasi kepada narasumber. Untuk narasumber pertama yaitu Bapak Adi Iskandar SGZ, dipersilakan untuk ke depan, dan kepada Ibu Asri Ismiani Nurlita MGZ untuk menyerahkan sertifikat. Selanjutnya penyerahan sertifikat kepada narasumber kedua kita yaitu Ibu Khadijah Zahir SGZ yang akan diserahkan secara simbolis oleh Ibu Widi. Kak DJ, berikut sertifikatnya. Terima kasih sudah menjadi pembicara di seminar kami. Terima kasih, terima kasih ya atas kesempatannya. Sama-sama. Baik, selanjutnya pemberian sertifikat kepada moderator, dan untuk Bapak Dendi Widianto MKes dipersilakan untuk memberikan sertifikat. Selanjutnya pemberian sertifikat kepada MC oleh Ibu Dean Fajrian. Lalu selanjutnya masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman penanya terbaik. Siapa ya?
Selamat kepada Kak Adela dari tingkat 4. Untuk Kak Adela dipersilakan untuk maju ke depan untuk penerima penghargaan yang akan diserahkan oleh Kak Fani. Kasih. Dan selamat untuk Kak Adela sebagai pemenangnya, dan yang belum tetap semangat ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi dokumentasi atau foto bersama ya. Nah, biasanya kan paling cepat nih, tapi dokumentasi itu paling penting buat kenang-kenangan. Untuk sesi dokumentasi kami serahkan ke PDD. Oke, mungkin teman-teman bisa berdiri aja ya, karena bannernya ada di sini ya. Kalau kita foto ke sana nggak ada banner ya. Jadi boleh untuk narasumber izin Bapak bisa dikembali ke kursi ini lagi. Nah ini ya, tolong kita. Nanti teman-teman mahasiswa bisa ada yang berdiri di belakang, bisa ada yang di bawah ya. Satu aja di sini. Oh iya boleh. Foto juga kita. Pak Dendi ditunggu. Oke, untuk mahasiswa ada yang bisa di bawah sama yang di atas, boleh di posisi dulu. Posisi apa? Istirahat. Ini belakangnya enggak? Apa tuh, boleh. Untuk TV-nya jangan terlalu dihalangi karena narasumber kita ikut dokumentasinya dari TV ya. Boleh agak dimiringin sini aja nggak Mas? Maju gini. Iya, TV-nya boleh agak miring gitu nggak? Jadi ikut foto. Kayaknya di bawah deh. Bisa yang ininya aja. Oke, yang lainnya sisanya boleh di bawah teman-teman. Sudah biasa kan kita foto ada atas ada bawah ya. Oke, di bawah. Untuk yang sisi sebelah sini tolong dihilangkan ya. Kalau mau ke sebelah mana ini? Kamu juga sama kiri kanan pusing ya. Di sebelah kiri saya, sisi kanan sini pindah ke sebelah kiri saya semua. Ya, karena narasumber duanya ada di TV ya. Nih berbaris ke belakang tuh. Bisa mundur ke barengan Kak Dela.
bisa ke samping Mbak Nana, sama ini kursinya bisa kita tarik sedikit ya. Kak DJ apa kabar? Oh iya sama Pak Guntur. Sehat Guntur. Sehat Guntur, gimana kabarnya? Mas Anang, mungkin boleh sama yang lainnya Mas? Tadi PPT-nya Kak, mantap. Sorry, Mas. Waduh, langsung Iya, testimoni makasih. Pak Guntur nih. Pak Nah. Guntur ya sekarang gitu. Oke, udah aman semua, boleh jongkok di ini nih. Ya. Ini ketua kita di pinggir ya? Iya, di tengah dong, kasih space di tengah untuk ketua kita nih. Oke, udah semua ya? Oke. Bu Widi, ini kamera satunya emang keputus kah? Ini fotonya udah belum ya? Nggak tahu Kak. Gak tahu. Tunggu sampai 12.16 deh baru jawab. Kayaknya emang kabel yang kamera satunya tuh ada yang copot kali, jadi nggak kelihatan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Video dulu, video. Udah siap. PSG
Cara, mari kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Azkia Zamzami Dan saya Aura Jasmine. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.